Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya abadi ruhi Sayyidi Ahmad Ruhullah wa Sayyidi Muhammad Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Mahdi ya Khalifatullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Hidir alaihissalam wa ya Ibnu Malkan. Assalamualaikum ya Waliullah Sultan Aulia Sayyidi Syabul Qadir Jailani Qadassallahu sirrul nirani. Assalamualaikum ya Waliullah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Waliullah Pengarsa Guru Mursyid Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Assalamualaikum ya Sahibul Kitab Bisalah Al-Qusairiyah Syekh Abdul Karim Hawajin Al-Qusairi. Adadana bibadadi mu'ada'alina min barakatihim. Al-Fatihah. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kita yang menganut kepada ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga senantiasa ada dalam bimbingan secara ruhaninya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, masih membahas dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah dalam bab taubat. Masih kuat dengan pendiriannya juga karena akalnya. Seorang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan juga sama, masih kekeh dengan ateisnya karena dengan akalnya. Banyak para guru, para doktor, para dosen yang mengajar di kampus-kampus kuliah-kuliah ilmu tasawuf, tapi dia masih kekeh tidak mau berthariqah, padahal mengajari ilmu tasawuf. Dulu waktu saya kuliah pun sama, saya pernah belajar ilmu tasawuf, pernah juga diajari ilmu filsafat dan lain-lain, ilmu psikologi. Tapi kekeh dosen-dosen tersebut, dokter tersebut yang ada di kampus-kampus tidak mau berthariqah. Kenapa? Karena terhalang dengan akalnya. Oleh sebab itu Imam Suhrawardi dalam kalamnya mengatakan, ilmu itu jatuhnya ke akal, sedangkan hidayah jatuhnya ke kolbu. Maka perlu diketahui bahwa banyak orang yang sampai saat ini tidak mau berthariqah karena mereka masih menggunakan akalnya, masih terhalang dengan ilmunya. Sebagaimana pengarsa Wajajen pernah mengatakan, ilmu bisa menjadi penghalang bagi orang yang mau berthariqah. Kenapa? Karena mereka 100% menggunakan akliyahnya, akalnya. Maka orang yang akliyahnya tinggi itu mereka 100% akan menggunakan akalnya berdasarkan apa yang dia lihat itu. Sedangkan mereka telah lupa untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa dekat kepada Allah itu tidak bisa langsung, tapi harus ma'rifat dulu, dan ma'rifat itu harus berthariqah. Mereka sedang lupa seperti itu. Begitu pula para alim ulama kita yang mohon maaf 1000 mohon maaf, susah dibenerin, susah diomongin, susah dikasih masukan, termasuk berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Karena saya di luar disebut ustadz, maka teman-teman saya rata-rata
para ustadz juga, para kiai. Begitu ditanya kenapa tidak mau bertorikoh, kan begitu. Saya cukup dengan ilmu yang ada. Nah itu. Jadi kenapa banyak ulama-ulama yang tidak mau bertorikoh? Ulama yang bagaimana? Ulama yang dohir. Maksudnya ulama yang dohir itu adalah ulama yang hanya mengandalkan ilmu syariat saja. Seperti itu. Jadi ulama-ulama yang urusan-urusannya hanya ngurusin yang syariatnya saja. Maka tidak heran kalau kita undang ulama dohir tersebut atau ulama syariat tersebut ke majlis toriko, rata-rata 99% mereka tidak mau duduk sama kita. Rata-rata mereka tidak mau hadir di majlis toriko. Tapi kalau diundang ke majlis umum, bukan majlis toriko, mereka pasti hadir. Gitu. Kenapa? Karena yang mereka gunakan akliyahnya. Begitu mereka masuk ke majlis toriko, dikirnya aja model begitu kan, aneh kan dikirnya juga kan. Jadi mereka menggunakan akalnya, makanya terhalang, terhijab dengan akal mereka. Itulah mengapa kita harus memiliki seorang guru ruhani yang levelnya level mursyid, juga yang kamil mukamil. Bukan mursyid saja, tapi yang mursyid kamil mukamil. Kenapa? Dengan memiliki seorang guru ruhani yang levelnya mursyid kamil mukamil, maka kita akan mendapatkan bimbingan yang disebut nadratum ro'an atau aunawaro sami'an. Jadi cahayanya akan langsung masuk ke dalam kolbu kita. Cahaya dari siapa? Cahaya dari kolbu seorang mursyid yang kamil mukamil, turunlah ke dalam kolbu. Dan bagi orang yang belajar ruhani, belajar ilmu spiritual, tidak melalui guru yang levelnya mursyid yang kamil mukamil, maka cahayanya tidak turun ke dalam kolbu si murid tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin tinggi ilmu, semakin sombong. Begitu. Semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambah sombong. Kenapa? Tidak ada cahaya. Gitu. Maka pentingnya kita memiliki seorang guru mursyid. Jadi mengapa orang-orang sampai sekarang tidak mau bertoriko? Karena mereka masih terhijab dengan akliyahnya, masih terhijab dengan akalnya. Bagi seorang salik bagaimana? Apakah masih bisa terhijab? Masih bisa terhijab seorang salik juga. Makanya pengersa Abah mau backgroundnya seperti apa, mau dia pemaksiat, mau dia tukang judi, diterima sama pengersa Abah. Kadil, kasep, kadil, bager, kan begitu. Karena yang dia apanya? Ruhaninya. Presiden Soeharto yang begitu dibenci oleh masyarakat Indonesia pada saat itu oleh pengersa Abah justru malah diangkat jadi murid kesayangannya. Karena yang dilihat apanya? Bukan lahiriahnya, bukan menggunakan akliyahnya, tapi yang dilihat ruhaninya, menggunakan kolbunya. Begitu. Maka jangan terjebak dengan akal kita. Karena sampai sekarang banyak dokter yang tidak percaya adanya ruh. Mereka mengatakan orang mati karena jantung detaknya sudah berhenti. Ya, seperti itu. Padahal yang bisa membuat manusia mati atau tidak mati adalah keluarnya si ruh dari jasadnya. Jadi jangan 100% kita menggunakan akliyahnya. Kita akan terjebak, kita akan tertipu. Oh, si ustadz kampungan, belum tentu. Bisa jadi dia sedang main-main di alam malakut. Oh, Kang Asep Baja kayak begitu doang. Oh, bisa jadi dia sudah jalan-jalan di alam lahut, gitu kan. Itu hanya contoh-contoh saja. Nah, di dalam kitab ini dikatakan aslu kulli ma'syatin wa syahwatin wa ghaflatin aridu anin nafs. Pokok asal daripada segala maksiat. Maksiat itu terjemahan dari segala kedurhakaan. Beda dengan dosa. Kalau dosa itu dia lebih spesifik,
Zina dosa, mencuri dosa. Tapi kalau maksiat itu itu semua global, umum. Semua kedurhakaan itu disebut maksiat. Contoh, korek gas tanpa izin oleh kita kemudian diambil, dipakailah korek gas tersebut. Itu sudah masuk maksiat karena tanpa izin. Pakai sendal buat wudhu tanpa izin, itu sudah masuk maksiat. Gitu. Jadi maksiat itu adalah segala kedurhakaan secara global, secara umum. Wasyahwatin dan syahwat yang rendah, wagoflatin dan kelalaian goflah. Jadi ada 3 sisi negatif manusia sehingga ruh kita tidak bisa pulang kepada Allah. Gitu. Yang pertama maksiat, yang kedua syahwat, yang ketiga ghaflah. Nah, 3 ini yang menghalangi kita untuk tidak bisa kembali kepada Allah. Sudah berapa puluh tahun kita belajar thariqah nggak balik-balik. Nah, bisa jadi ada di antara 3 yang ini nih. Gitu. 3 yang negatif ini masing-masing memiliki tempat. Kalau maksiat tempatnya setan. Kalau syahwat tempatnya nafs, jiwa. Kalau ghaflah tempatnya kolbu. Kenapa ruh kita sampai saat ini tidak bisa pulang kampung, tidak bisa kembali ke tempat asal, ke kampung akhirat? Sebab kita terbelenggu oleh 3 hijab yang tadi, sehingga sulit ruh kita kembali kepada Allah. Gitu. Dibelenggu oleh yang 3 tadi, oleh yang pertama maksiat, yang kedua syahwat, yang ketiga ghaflah. Sekarang kalau orang awam itu maksiatnya apa? Itu maksiatnya orang awam. Orang awam maksiatnya maling, benar. Jadi orang awam itu maksiatnya dohir juga batin. Jadi double tuh yang maksiat orang awam. Dia yang dohirnya saja belum bisa meninggalkan, apalagi batinnya. Kalau maksiatnya orang alim mungkin kita anggap para kiai, para asatid misalkan, gitu kan. Apa maksiatnya orang alim, orang berilmu? Maksiatnya batin. Kalau dohirnya mungkin sudah bisa dikurangi. Mereka tidak zina, mereka tidak minum minuman keras, mereka tidak memukul, mereka tidak mencuri. Tapi batinnya masih bisa maksiat orang alim. Mau ustadz kah, mau kiai kah, mau sorbannya 5 meter kah, tetap saja batinnya masih bisa maksiat. Mana contoh maksiat batinnya? Ketika seorang alim merasa dirinya alim. Nah, itu maksiat batin. Ketika seorang alim merasa dirinya seorang guru yang diikuti. Nah, itu maksiat batin. Ketika seorang alim merasa dirinya paling benar. Nah, itu maksiat batin. Ketika seorang alim tidak mau disalahkan. Nah, itu maksiat batin. Jadi banyak orang yang alim dan dia merasa dirinya alim. Ketika dikritik lalu dia marah, berarti dia telah maksiat. Dan maksiat ini sangat luar biasa hijabnya bagi seorang alim. Sangat dahsyat. Kenapa? Karena sekaligus dia telah melakukan 3 sisi negatif. Yang pertama dia maksiat, yang kedua dia menuruti hawa nafsu syahwatnya, yang ketiga dia ghaflah. Karena sumber penyakit dari semua penyakit adalah ghaflah. Kenapa orang bisa marah ghaflah? Kenapa orang bisa pamer ghaflah? Kenapa orang bisa sombong ghaflah? Kenapa orang tidak mau mendengarkan ceramah ghaflah? Dan lain-lain. Begitu. Boleh gak kita merasa alim? Nih para ustadz nih, boleh gak kita merasa alim? Boleh. Kapan kita boleh merasa alim? Ketika kealiman ini kita merasa pemberian dari Allah. Boleh di situ kita merasa alim. Boleh gak kita merasa pinter? Merasa benar, merasa pinter lah. Boleh.
Kapan kita boleh merasa pinter? Ketika kita berguru kepada seorang alim, lalu dengan sebab mereka kita menjadi pinter, lalu kita sadar, oh saya dapat ilmu dari Allah, pemahamannya melalui guru saya. Itu. Jadi saya pinter bukan hasil dari kerja keras saya, bukan. Oh saya kaya raya bukan hasil kerja keras saya, bukan. Nah itu maksiat batin. Boleh merasa pinter ketika kita merasa, oh saya kaya raya oleh sebab adanya seseorang yang memasukkan saya kerja ke suatu PT. Nah disitulah saya dapat rezeki dari Allah melalui si asbab orang tersebut. Gitu. Oh melalui si ustadz tersebut akhirnya saya bisa khotaman, akhirnya saya bisa zikir, akhirnya bisa tata cara manakib. Nah boleh kita merasa pintar di situ, tapi harus sadar bahwa segala pemberiannya itu dari Allah. Nah makanya ketika kita sudah belajar thariqah, sudah tidak lagi kita harus sibuk ngurusin yang dohir-dohir saja. Kalau saya baca amalan ini padilanya apa ya? Nah gitu. Kalau saya baca amalan ini saya dapat pahalanya berapa ya? Nah kalau saya baca amalannya ini nanti saya dapat rezekinya segimana ya? Orang thariqah udah nggak level model begituan. Orang thariqah levelnya sudah wusul ilallah. Karena targetnya sudah bukan pahala, targetnya sudah bukan surga, targetnya sudah bukan rezeki, tapi targetnya yang punya pahala, yang punya surga, yang punya rezeki. Jadi targetnya pusatnya langsung. Kemudian wali antas haba jahilan layar doan nafsi. Engkau berguru, engkau berkawan, engkau bersahabat dengan orang yang jahil. Orang jahil berarti orang yang kalau kita anggap dia bukan kiai, bukan ustadz, bukan habaib, bukan para tuan guru gitu kan, misalkan khairun laka min antas haba aliman layadon nafsi, dan dia tidak ridho dengan nafsunya. Khairun laka min antas haba aliman, tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya, maksudnya dia tidak menuruti kehendaknya apa yang sering diinginkannya. Khairun laka itu lebih baik min antas haba aliman, daripada engkau berguru kepada seorang yang alim yardo ani nafsi, tapi dia meridoi kepada nafsunya, artinya dia mengikuti kepada nafsunya. Itu. Jadi maksudnya begini, kita berguru kepada orang di ujung kampung sana, tapi dia tidak alim gitu. Lalu dia yang di ujung kampung sana walaupun tidak alim, tidak sering mengikuti hawa nafsunya. Dia bisa menahan hawa nafsunya, gejolak-gejolak nafsunya, syahwatnya. Terus kita berguru ke sebelah kiri kita dengan seorang alim. Di sini dikatakan khairun laka, itu lebih baik berguru di ujung kampung sana yang tidak alim daripada berguru kepada seorang alim yang sering mengikuti hawa nafsunya. Apa senangnya hawa nafsu coba? Hawa nafsu apa? Senangnya ngapain? Senangnya hawa nafsu kalau bagi seorang alim itu sering jelek-jelekin ajaran orang lain. Pernah gak para jamaah hadir di suatu majlis atau di suatu tempat, kiainya ceramahnya jelek-jelekin orang lain, ajaran orang lain? Pernah gak gitu? Nah itu lebih buruk daripada jamaah berguru kepada orang yang jahil, yang tidak alim, tapi dia masih bisa menahan gejolak hawa nafsunya. Nyalah-nyalahin orang lain, nyakitin orang lain, ngerendah-rendahin orang lain. Nah itu lebih buruk daripada jamaah para ikhwan berguru kepada seorang alim, tapi dia masih bisa menahan hawa nafsunya. Maka di sini hati-hati kalau kita berguru kepada seorang guru. Jangan langsung main asal caplok, jangan langsung main asal ambil. Saya berdasarkan pengalaman saya berguru dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dari pang lewung nak lewung,
Gunung Sancang Nuka 9, di Garut, di Bandung, Gunung Hilir, nepi ka Kediri, nepi ka Purworejo, ka Purwakarta, di Banten disasar terus, nepi ka Sukabumi, di Cianjur, terus disasar ku saya, nepi ka Bogor-Bogor, tadi itu terus. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Aya nu karakterna tukang ngajualan jimat, ada yang karakternya uang mulu, ada yang karakternya jamaah punya saudara perempuan nggak? Nah, pokoknya karakternya banyak, macam-macam. Maka hati-hati kalau berguru. Saya belajar pengalaman, hati-hati untuk mengambil seorang guru. Kenapa kalimatnya begitu? Payu alimin li alimin yadu an nafsi. Masih disebut alim nggak orang yang masih mengikuti hawa nafsunya? Enggak kan? Makanya di sini dikatakan payu alimin li alimin yadu an nafsi. Tidak dikatakan alim orang yang masih meridhoi hawa nafsunya. Kalau kita sebagai murid marah-marah, itu sudah pasti guru kitanya hobinya marah-marah. Kalau gurunya suka zikir, muridnya pun pasti suka zikir. Kalau gurunya suka ngaji, pasti muridnya pun suka ngaji. Makanya hati-hati, payu alimili alimin yadwan nafsi, jangan diikuti seorang walaupun dia alim tapi nafsunya masih meridhoi untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah, itu hijab akliyah. Masih dalam seputar hijab akliyah. Wa awalu maqami min maqamati talibin. Insyaallah di minggu pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang makom. Makom itu ada makom muraqabah, makom mukasyafah, makom musyahadah paling tinggi. Nanti kita akan bahas satu persatu isinya apa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa hadiqati taubati filogo wallahu alam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.